rock in a hard place, it's better in control. What am I waiting for? Feet planted beneath my compass, my transport. Mana nih Fauzan? Belum datang juga. Coba telepon dah. Astagfirullah, jam berapa nih? Gue telat. Aduh. Kenapa gue? Telepon, kenapa nih? Halo, lah. Kenapa? Halo, Zan. Hari ini pertemuan ke-10 Prof. Hanif nih, sejarah. Lu mau masuk nggak? Udah mau masuk nih, bentar lagi. Aduh, pelajaran sejarah ya? Duh, males banget gue masuk pelajaran sejarah. Gimana kalau lu izinin gue sakit aja? Lu nggak masuk gara-gara nggak suka. Lu belum suka karena lu belum nyoba. Kata gua mah, cobain dulu dah masuk. Siapa tahu kan, lu pas coba-coba jadi suka. Oh, ya, ya udah deh. Gimana nanti? Assalamualaikum. Malah dimatiin. Gimana sih ini? Ya udahlah. Males banget gue belajar pelajaran sejarah. Apa mending gue tidur lagi aja ya? Lu nggak masuk gara-gara nggak suka. Lu belum suka karena lu belum nyoba. Kata gua mah coba. Kata gua mah cobain dulu dah. Belum suka karena lu belum nyoba. Kata gua mah coba. Kata gua mah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Assalamualaikum Pak. Permisi, izin masuk boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Fauzan masuk, langsung duduk di depan ya. Akhirnya masuk juga lu.
Ya, coba-coba aja sih. BTW yang lain pada kemana ya? Nggak tahu, masih pada di jalan kali. Jadi yang pertama nih kita nih. Iya. Yaudah lah, ngeluarin buku catatan dulu. Siap. Ya, rekan-rekan, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, apa baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita sedikit mengulang pelajaran pada perkuliahan kita di pekan kemarin terkait dengan sejarah. Seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama negara kita ya. Jas merah. Yes. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Ya, jangan Wow. sampai ya. Kita bisa banyak belajar dari sejarah, maupun itu sejarah suatu peradaban dunia, sejarah suatu kaum. Kita bisa banyak belajar dari semua itu. Kita bisa ambil dari sejarah dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Jadi begitu teman-teman. Gitu. Prof, izin bertanya. Ya, silakan Fauzan. Ini Prof, dari sekian banyak sejarah yang Prof sampaikan ini, saya jadi pengen tahu nih Prof, ada nggak dinasti Islam yang nguasain Eropa pada zaman itu? Pertanyaan yang sangat bagus Fauzan. Tentu ada dinasti Islam yang dahulu sempat menguasai Eropa. Namanya adalah dinasti Utsmaniyah atau yang kerap dikenal dengan Ottoman. Mereka adalah salah satu dinasti yang cukup sangat maju peradabannya kala waktu itu, dan salah satu pemimpin yang berhasil menaklukkan salah satu negara terbesar di Eropa, yaitu dia adalah Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed yang kedua. Bahwa dia juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Lantuf tahan dalam Konstantinia, wal ini amal amiru amiruha, wal ini amal jaishu dari jaishu." Artinya sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin mereka, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Ia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, kita harus menjadikan peradaban dinasti-dinasti Islam sebagai role model kita untuk memajukan umat, negara, dan agama kita. Ya, jadi begitu rekan-rekan. Sekarang paham kan? Oh, jadi gitu Prof. Ya, begitu Fauzan. Paham kan sekarang? Paham Prof. Baik, saya rasa hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita pada perkuliahan hari ini. Untuk minggu depan kita libur dulu ya, karena insya Allah saya akan berangkat ke Turki. Loh, emangnya Bapak mau ngapain ke Turki Pak? Ya, insya Allah saya mau ke Hagia Sophia dan ke Museum Dinasti Utsmaniyah yang saya jelaskan tadi, untuk melakukan kunjungan dan beberapa riset di sana. Wah, Bapak keren banget pengen ke Turki. Tapi boleh nggak saya ikut ke sana Pak? Mending kamu nabung dulu aja Fauzan, buat nanti pergi ke sana kayak Bapak nanti minggu depan insya Allah. Iya sih Pak, doain ya Pak. Baik, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jan? Seru kan belajar sejarah gitu? Iya sih, menarik juga ya ternyata ya belajar sejarah tuh. Kayak seru gitu ya ngebahas-bahas sejarah dan gimana perkembangannya. Iya. Jadi Banyak dapat inspirasi kan? banyak dapat inspirasi. Kayak jadi pengen ini ke Turki, Asik. ikut si bapak ke Hagia Sophia, gas enak ya. Iya. Ya udah deh, Kampung dulu nggak sih? tampung dulu. Ya udah deh, gue pulang dulu kali ya. Gue mau ngojek nih. Buat nyari modal buat ke Turki. Iya. Siap. Oke deh. Iya. Siap. Yoi. Kasih. Hati-hati Jan. Assalamualaikum. Salam. Duluan.
Lu tidur siang tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana? Gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. Gue kalau Tuhan kasih gue untuk bisa nggak tidur, gue pun Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati? Bisakah terus mengobati? Gue catat dulu dah nomornya. Kalau gitu, uang tabungan gua, uang penghasilan gua dari Gojek bisa buat nyicil nih di sini. Ya. Pokoknya gua harus lebih keras deh. Ntar nyari duitnya. Gua harus lebih semangat lagi deh nyari duitnya. Ya Allah, semoga dengan duit yang gua kumpulin nanti, gua bisa berangkat ke Turki. Amin. Terus mengobati.
Wah, indah banget Hagia Sophia. Oh iya, gua kan waktu itu udah nyicil hasil kerja keras gua ya. Sekarang udah 1 bulan, udah kekumpul pastinya. Gua telepon dulu deh. Gua waktu itu udah nyatet nomornya. Halo? Hah? Gak diangkat? Lah, kok nggak diangkat-angkat sih? Gua coba telepon sekali lagi. Duh, nggak diangkat juga. Gimana ya? Apa gue coba cek linknya lagi ya? Aduh, kok linknya juga nggak bisa dibuka. Perasaan kemarin masih bisa dibuka. Mana ya, linknya nggak bisa dibuka. Pas dibuka error. Gue harus cari kebenarannya nih. Apa ini emang link palsu ya? Coba gue cari berita daftar link palsu. Wah, bener-bener link yang gua kemarin itu masuk daftar link palsu. Pantesan nomor yang udah gua catat itu nggak bisa dihubungin. Linknya juga gua buka nggak bisa. Aduh, mana ya? Aduh, uang yang udah gua kumpulin, impian gua, Hagia Sophia gua, Turki gua, kerja keras gua. Wah, halo mah, kenapa ya? Oh, sehat. Ini mah apa yang cerita? Sebenarnya punya mimpi mah, punya keinginan pengen bisa ke Turki, tapi udah coba ngehubungin pihak Turki yang sebelumnya pengen ke sana, tapi pas dihubungin dia ngangkat. Terus dari link travel Turkinya dari Google nggak bisa dibuka. Duh, padahal udah nabung, udah kerja, udah ngojek, udah kerja, buang energi lebih, pulang kuliah, berangkat kerja. Ternyata selama ini ngasih uang ke penipu mah, ngasih uang ke orang yang salah, ke penipu, dan akhirnya uang sekarang uang tabungan semuanya udah hangus mah. Aduh, gimana ya mah? Udah pusing banget nih gimana cara ngebalikin uang itu mah. Soalnya buat itu bukan uang yang kecil. Udah semuanya lakuin, tenaga keluar, pikiran kekuras. Udah pusing banget mah. Iya, nggak apa-apa Fauzan. Sekarang kamu yang penting fokus kuliahnya. Ya difokusin kuliahnya, nggak usah pusing-pusing mikirin masalah ke Turki. Ya, yang penting kamu fokus belajarnya, kamu lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Insya Allah buat rezeki nanti ke Turki pasti bakal ada kok. Yakin sama Allah. Oke deh. Gitu ya Fauzan. Jadi sekarang fokus kuliah aja dulu ya. Tamatin dulu kuliahnya. Belajar dulu deh yang bener ya. Biar mungkin rezeki itu datang pada waktu yang tepat. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Sekarang kamu istirahat aja ya. Udah nggak usah sibuk mikirin terkait uang yang hilang itu. Biarin nanti Allah yang ganti kok. Sekarang kamu istirahat biar besok bisa kuliah dan jalani harinya lebih enak lagi. Ya udah deh. Ya, semangat Makasih ya, Ma Fauzan. udah mau mendengarin cerita dari AA. Makasih juga udah
mengasih masukan ke AA. Udah sebagai anak mama, walaupun AA selalu gagal, AA selalu ada aja ngeberatin mamahnya. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Selama ini ku nanti yang ku berikan. Ada notif siapa tuh? Jangan-jangan ini Turki. Ini mah bukan dari travel Turki. Ini mah dari Prof Hanif. Tapi kenapa Prof Hanif ngechat gue malam-malam ya? Yang ku berikan datang berbalik. Wah, bener juga ya kata emak ya. Rezeki itu pasti nggak bakal kemana. Yes, minggu depan gue bisa berangkat ke Turki. Apapun yang